harus hijrah karena Iya. kita sudah punya anak, apalagi 3 kan, anak 3. Akhirnya kita harus benar-benar berpikir bagaimana caranya kita bukan hanya memikirkan perut sendiri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di Guro dan kita letaknya ada di Warjok Merdeka. Nah, kita mau lihat-lihat di sini ada menu apa aja. Kemudian nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang motivasi tentunya untuk owner dari Warjok Merdeka ini. Oke, pokoknya teman-teman ikutin terus video ini. Ada dedeknya. Oke guys, masih di warung pojok atau Warjok Merdeka. Nah, di samping saya ini sudah ada menu-menu jajanan. Ini jajanan santai guys. Kalau seandainya kalian nongkrong di sini, nongkrong malam-malam sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil duduk-duduk santai. Di sini ada makan-makanan yang lumayan bisa mengganjal perut ya guys ya. Walaupun di sini nggak harus mengenyangin banget, tapi memang di sini memang untuk jajanan-jajanan. Dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa kalau nongkrong di sini makan cemilan ini cocok banget. Nah, ini depan saya ini sudah ada, ini namanya apa? Itu baklor, bakal telur. Ah, ini tadi abang sendiri yang bikinnya guys. Nah, kemudian di sini ada pisang crispy ya. Pisang crispy, Nah, susu keju. Ini pisang crispy susu keju. Kemudian di sini ada kondok ya. Di sini ada yang gurih dan juga yang manis. Ini ada saus dan juga mozzarella. Kemudian ini ada green tea-nya juga. Kemudian selanjutnya ini ada es pisang coklat ya. Pisang coklat. Es pisang coklat. Kalau seandainya kalian waktu kecil dulu pernah jajanan es pisang coklat. Nah, di sini juga ada di Warjok Merdeka. Dan harganya berapa ini? Rp1.000. Seribuan doang. Nah, di sini memang ekonomis guys. Jadi dan kemudian di sini ada ini apa namanya? Es teh, es kopi. Es coklat. Coklat. Coklat kita cobain dulu guys es coklatnya. Seger. Nah, lanjut saja kita mau cobain. Ini kondok loh, ini mah jajanan kekinian ya. Ya, kita Lucu. mengikuti zaman sekarang nih. Ya. Jadi di warung ini nggak jadul-jadul banget lah ya. Ya. Oh ya, ini warungnya di mana? Di Kapling Guro 3. Kapling Guro 3. Iya. Jadi kalau kita mau masuknya tuh dari KW5, jembatan KW5, nanti ada patungan Indomaret, lurus aja. Nah, nanti di situ ada pos Kapling Guro 3. Nanti tinggal masuk aja dekat musola, belakang musola. Oh, jauh dari situ. Iya. Ya? Belakang musola. Ah. Pinggir sawah, pokoknya enak tempatnya. Nah, itu guys, ini makanya tadi habis asar saya kesini karena di sini view-nya dan udaranya tuh sejuk. Nah, jadi kalau kita datang ke sini tuh emang cocoknya sore, tapi banyak warga-warga di sini yang makan di sini atau nongkrong di sini biasanya malam ya, sore sampai malam Sore ya. sama malam. Sekarang kita cobain kondok ini yang gurih, original, ini mozzarella ya. Sebetulnya ada yang coklat juga. Ada yang coklat, ada yang gurih. Ini yang gurih ya guys ya. Original. Ada yang coklat, ada green tea juga yang manis. Nah, ini saya cobain, ini rasanya enak ya. Karena dalamnya itu ada mozzarella dan juga ada sosisnya. Sosisnya. Berapa satu porsi ini, Pak? Itu cuma 3.000. Kita murah meriah di sini. Tapi bahan juga premium, harga kita menyesuaikan sama kantong. Yang penting orang puas jajan kita. Gitu. Iya, benar-benar. Apalagi di sini Ki banyak banget anak-anak ya. Banyak anak-anak. Anak-anak yang pada Tiap jajan. sore kita bisa lihat. Tuh, yang di belakang saya itu lagi pada jajan itu. Kita makan di sini aja. Kalau anak-anak
ya sesuai selera ya. Makanya di sini ada beberapa varian rasa untuk pondoknya, ada yang gurih, original, dan juga manis. Ada yang full mozzarella, ada tanpa dicampur sama sosis. Nah, sekarang kita mau cobain yang manis-manisnya guys. Pertama ini kita cobain pisang crispy-nya dulu. Pisang crispy-nya itu digoreng dengan pakai tepung roti. Kalau teman-teman tadi sudah lihat di videonya. Kemudian ditaburi dengan susu coklat dan juga dikasih parutan keju di atasnya. Wih, mantap banget. Kita cobain guys. Kamu baru pendatang kan? Ini pisang apa sih? Enak loh. Pisang jantan apa ya? Pokoknya yang khusus yang biasa digoreng itu lah guys ya. Ya, pisangnya bisa dari pisang Bakahulu. Oh, Bakahulu. Enak guys. Mohon maaf saya makan lagi. Ini enak, apalagi kalau pas lagi anget-anget. Jadi anget-anget tuh crispy-nya tuh, crunchy-nya tuh dapat dari tepung rotinya. Jadi pas waktu digigit renyahnya kena. Lanjut kita mau cobain yang masih dari varian pisang juga, tapi ini pisangnya dicoklatin. Es pisang coklat. Nah, es pisang coklat ini biasanya dimasukin ke dalam kulkas atau freezer, dibekukan. Ini biasanya pisangnya pisang muli ya. Pisang muli. Kemudian dikeluarkan, dimasukkan, dicelupkan ke dalam coklat cair. Kita cobain. Mengingatkanku bahasa zaman baheula. Waktu zaman SD suka makan kayak gini nih, pisang coklat. Ini satunya cuma ribuan ya. Rp1.000. Teman-teman kita dari Cilamaya, dari Batu Jaya udah pada kesini, orang Loji ya. Jadi emang enak nongkrong di sini sambil ngerasain jajanan SD begitu. Karena kan kita sering posting. Iya. Gitu kan. Iya. Itu dia ya, manfaat dari posting tuh orang dari mana aja tahu gitu. Itu senjata kita sekarang. Dari Cikarang hujan-hujan, katanya isinya lagi hujan, beli langsung. Sambil silaturahmi lah ya. Betul. Kalau seandainya kita jauh-jauh, apalagi teman gimana nih kabarnya, mungkin ya gini guys, nanti saya mau nanya-nanya nih untuk ownernya sendiri ya. Jadi kenapa bisa dibuka warjok atau warung pojok dulunya tuh sebenarnya bukan untuk dagang ya, tapi lebih ke dulunya tuh hidup di jalanan katanya. Nah makanya nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang kenapa kok bisa berdirinya warjok atau warung pojok gitu. Jadi itulah mungkin menjadi salah satu cerita motivasi untuk kita sore hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama owner warung pojok. Pokoknya teman-teman ikutin terus video ini. Oke guys, terima kasih yang masih standby di video saya. Dan sekarang sudah malam guys, saya sudah sudah bermalam di warjok. Sekarang habis maghrib, kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Tentunya untuk kita pengen tahu nih asal muasal warjok Merdeka. Kemudian ini nggak tahu kenapa bisa ada warung di sini ya, menjadi kalau bisa dibilang mungkin puter haluan ya, puter haluan karena memang basicnya owner dari warjok ini dulunya hidup di jalan katanya. hidup di jalanan. Kemudian ya mungkin ada, kita nggak tahu ya perjalanan hidup seseorang tuh bermula dari mana sampai kemana gitu, dan akhirnya dapat, nggak tahu mungkin ini inisiatif sendiri atau dapat ilham mungkin. Langsung saja kita tanya-tanya, gimana bang dulu bisa terbangunnya warjok, atau mungkin bisa diceritakan dulunya seperti apa? Ya awal mulanya kan kita emang dulu hidup di jalanan kan. Emang kita bisa menghabiskan waktu itu sampai seharian. Iyalah, pokoknya titik balik kita itu ya karena kita udah mentok hidup di jalan itu karena banyak resiko, banyak permasalahan yang nggak pernah ada ujungnya, nggak pernah ada solusinya. Betul. Akhirnya banyak teman-teman itu menyarankan udah cukup,
udah cukup lo di hidup di jalan gitu kan. Benar-benar. Karena ya sebetulnya kerugian itu bukan hanya dari diri sendiri, juga keluarga juga Ikut terlibat ya. ikut terlibat, ikut merasakan risiko yang kita lakukan di luar sana. Dan juga ketika itu kita berpikir juga lah, kita emang harus hijrah karena Iya. kita sudah punya anak, apalagi 3 kan, anak 3. Akhirnya kita harus benar-benar berpikir bagaimana caranya kita bukan hanya memikirkan perut sendiri, kita Iya. harus ada 4 orang lagi di rumah itu yang harus kita kasih makan. Gimana caranya untuk ada keberkahan di dalamnya dan juga ibaratnya halal gitu kan. Nah akhirnya kita itu dikasih motivasi sama teman-teman, banyak lah motivator-motivator di belakang sana itu yang mendukung, kayak martabak Holland salah satunya itu Iya. terus ayo dagang martabak apa kan, Apa aja weh gitu ya. sampai kita diajarin bikin martabak apa, terus ketuang nasi tahu lagi, ayo banyak lah gitu kan. Akhirnya suatu ketika kita pindah ke Kapling Guru 3 ini, kita warung kecil-kecilan gitu, cuman ada serbuk es sama kopi-kopi, itu pun permintaan yang nongkrong-nongkrong. Ada teman-teman dari Cilamaya, Batu Jaya, dari Dengklok, dari Loji pada kesini, dagang lah gitu kan. Akhirnya kita dagang lah. Akhirnya kita cuman kopi hitam sama kopi susu aja gitu kan. Nanti kan kalau yang minum kopi itu kan beda-beda hobinya gitu kan. Iya benar. Nah di situ kita lengkapin lah. Itu awal mula itu kita punya modal 150.000. 150.000, dan itu dulu dalam keadaan warungnya tuh tenda ya. Iya, Tenda sama terpal spanduk juga Nah, akhirnya kan tenda. Iya. Itu kita berdiri itu warung Warjok Merdeka ini tahun 2020. Pokoknya pas anak lahir yang kembar itu tanggal 3 September 2020. Nah, tanggal 5-nya kita mulai berjualan gitu. Karena emang posisinya mungkin situasi di situ kita emang harus jaga anak juga. Jadinya udah gimana caranya teman-teman yang di luar sana nongkrong juga enak gitu. Jadi kita nggak usah ke sana lagi gitu, nggak usah ke sana, udah nggak usah ke sini gitu. Karena kalau resiko orang jalanan biasanya kita nongkrong di mana saja Nah, ya. Nah, dan sekarang kita ngumpulin orang tongkrongan ke rumah gitu. Nah, situ idenya. Karena kan ini banyak undangan-undangan. Oh, kesini nongkrong, kesana nongkrong, nggak ada habisnya gitu. Gimana caranya mereka itu ke kita? Daripada ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol doang, ya udahlah kita siapin minuman kayak serbuk es apa gitu, kopi. Akhirnya disitulah kita jualan gitu. Nah, di situ kita berdiri pakai tenda aja bang, yang ukuran hanya 3x3. Itu pun ini masih rumput-rumputan, pohon-pohon apalah gitu ya, masih rindang gitu kan. Nah di situ kita cuma 3x3 itu. Setelah bertahun-tahun, 2 tahun ya namanya tenda itu kan pasti ada keroposnya. Nah kita itu mengalami yang namanya roboh, kena angin, kena hujan bocor. Kalau misalkan kita masak itu pada netes. Iya, wah itu mah kacau. Jadi pas begitu kita minyak itu pagi-pagi pasti udah penuh sama air, udah nggak kepake lagi minyak. Nah itu kan satu kerugian kan. Itu juga masih tanah, jeblok gitu kan ya. Nah akhirnya sekarang udah di keramik loh guys. Alhamdulillah. Makanya kita di situ udah ada sumbangan juga dari warga, kayak bikin warung pakai bambu, ada yang nyumbang terpal, kita pakai terpal. Berhubung tampias ya kan, air itu yang mengenang, kita tiap hujan tuh pasti nyolokin terpal sampai bolong terpalnya kan, dan juga yang ngopi di situ nggak nyaman gitu. Nah kita di sini ya alhamdulillah, makanya kita itu bersyukur dan harunya banyak warga yang mendukung, dan juga saudara-saudara, teman-teman juga banyak mendukung, alhamdulillahnya. Dan memang tidak bisa dipungkiri banyak jasa yang terlibat dalam proses pembuatan Warjok Merdeka ini. Ya salah satunya orang-orang warga sekitar atau teman-teman mereka yang menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan sedikit rezekinya untuk ngebangun Warjok ini. Berarti itu adalah rezeki juga ya bang ya. Terima kasih ya saya ucapkan buat warga-warga yang di samping Warjok Merdeka yang sudah membantu, karena ini adalah salah satunya. Kita nggak tahu rezekinya nanti datang dari mana, karena orang-orang baik itu pun salah satu rezeki buat kita ya bang ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya sampai terbangun Warjok sampai
sebagus ini ya. Ya ini alhamdulillahnya kita sedikit lebih layak dari yang kemarin. Iya. Kan. Nah itu kan makanya kenapa kita itu menamakan Warjok Merdeka kan warung pojok. Nah, merdekanya itu adalah doa biar merdeka. Nah inilah kita kan tidak tahu apa namanya kedepannya seperti apa kan. Nah inilah mungkin jawaban atau doa-doa kita sama Allah gitu kan. Ya inilah disebut doa itu merdeka ya biar merdeka terus ini warung gitu. Karena ucapan adalah doa, guys. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Warjok ini semakin merdeka terus. Amin. Ya. Nah, kemudian ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang masih di jalan atau apa namanya teman-teman yang sudah membantu? Ya terutama yang udah membantu baik tenaga atau materinya. Saya pribadi ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kita begitu hormat dan bangga serta haru kepada mereka-mereka ini yang telah membantu Warjok Merdeka dari tenda sampai saat ini yang lebih layak lah dari yang kemarin. Alhamdulillah gitu ya. Nah yang keduanya itu kepada teman-teman itu khususnya buat teman-teman yang di jalan yang masih di jalan gitu kan berkecimpung dengan dunia jalanan. Dan yang mudah-mudahan mereka selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang keduanya tetaplah bermotivasi, berkreasi dan juga semangat itu intinya. Karena dengan kita semangat itu kita bakalan terus berjuang. Karena kan namanya hidup kita penuh perjuangan, pengorbanan. Nah, itu kan gak gampang kita bisa seperti ini tuh. Kadang banyak hinaan atau celah-celahan orang, lo ngapain sih lu nggak bakal mampu untuk dagang. Kita nggak perlu mendengarkan celotehan seperti itu. Anggap aja hinaan dan cacian itu hanya kerikil kecil gitu kan. Tapi kita tetap sama impian kita. Nah intinya kepada teman-teman kita di jalan sana, di luaran sana, kalau mau bermimpi itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Nah bagaimana caranya kita memikirkan itu bukan hanya memikirkan kos atau bayar rumah bulan depan, tapi kita harus memikirkan juga masa depan kita. Itu karena kita nggak mungkin ya selamanya hidup jalan. Betul. Apalagi kita namanya orang yang berumah tangga, nggak mungkin kita selamanya punya anak satu atau anaknya kecil terus, pasti kan banyak butuh biaya. Kalau kita hanya mengandalkan satu pemasukan rezeki saja ya nggak bisa lah ya. Karena setiap hari setiap tahun pasti kebutuhan hidup itu pasti makin bertambah. Makanya jangan patah semangat, karena yang dari awal 150.000 aja jadi warung besar seperti ini, ya kita nggak tahu kan. Asal kita ada niat pasti ada jalan. Nah nanti Allah pasti kasih jalan asal kita mau berusaha gitu ya. Intinya kalau seandainya kita mau berhijrah, mungkin kata abang juga, mungkin insya Allah ya Allah akan kasih bukakan rezeki selebar-lebarnya. Ya, entah mungkin nanti ke teman-teman di bidang dagang, di bidang jasa, atau bidang apapun yang sesuai teman-teman skill, punya skillnya ya itu jalani saja ya. Walaupun nggak harus dagang ya, minimal ada rasa, ada keinginan untuk, ada keinginan untuk lebih maju lagi. Intinya harus semangat. Tapi intinya adalah orang-orang di sekitar kita tuh sangat berpengaruh sekali. Karena itu akan membawa kita kedepannya ya. Kalau ya ibarat kalau kita main sama yang pedagang minyak wangi, nanti kita kebawa wanginya gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa belajar dari, kalau kita mau dagang belajar dari para pedagang, kalau kita mau buka jasa belajar mereka yang sudah berjalan, nanti kita ilmui biar tambah tahu. Dan obrolan tuh sekarang lebih bermanfaat tentunya ya kalau seandainya kita punya impian gitu. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya paling itu aja. Mungkin kita sudah perlu masuk ke dunia hitam untuk berpengalaman. Kita cukup pengalaman orang lain kita terapkan, kita dengarkan agar kita tidak terperosok di dunia hitam. Nah dan juga yang keduanya, pengalaman-pengalaman orang lain yang udah sukses kita terapkan juga kan. Ya syukur-syukur kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah sukses. Betul. Oke, mungkin itu saja ya perbincangan kita di sore hari ini. Sore hari ini di Warjok Merdeka ya. Di sini teman-teman tadi lihat sendiri menunya tuh sederhana banget, tapi itu juga banyak diminati sama orang-orang sekitar kita. Yang penting 1.000-2.000 kuntong, yang penting mudah-mudahan berkah ya. Nggak harus ngambil. Kita bukan hanya memikirkan uang, tapi keberkahan juga di dalam. Keberkahannya juga gitu. Oke.
Pokoknya teman-teman tetap semangat ya, terus berkarya, terus berinovasi, dan mudah-mudahan video-video ini, video-video yang saya sampaikan ini bisa memberikan semangat buat teman-teman. Apapun kondisinya sekarang, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar juga. Amin. Amin ya Allah. Oke, mungkin itu saja Bang untuk Ya. obrolan sore kali ini di Warjok Mereka. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.